Hmm, Bolehkah aku ini ngobrol-ngobrol bahasa Indonesia? Tidak apa, kita coba. Jom. Anda bersama Profile di dalam rancangan Malam Misteri. Ya, apa kabar para penonton Malam Mistik daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Brunei, daripada Singapura, daripada Thailand dan di seluruh Nusantara. Diharapkan anda semua sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda sebuah kisah yang datangnya daripada seorang sahabat daripada Indonesia dan namanya terpaksa dirahsiakan dan di mana tempatnya pun terpaksa dirahsiakan. Kerana ini adalah amanah si pencerita. Kisah yang bertajuk Klinik Berhantu. Di sini beliau mengatakan, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Pada malam ini saya ingin kongsikan cerita saya dan ini adalah kisah yang nyata saya alami. Saya bekerja di salah satu klinik di daerah tempat tinggal saya sebagai asisten doktor. Singkat cerita, dulu sebelum pindah ke klinik yang baru, doktor saya praktik di rumah dinas puskesmas. Apakah itu puskesmas? Kita tanya nanti kepada sahabat-sahabat kita dari Indonesia. Lalu kerana suatu alasan, doktor saya pindah ke ruko, gak jauh dari puskesmas. Awal pindah, saya sudah merasakan keanehan. Bermula saat saya diminta doktor saya untuk bantu beres di klinik baru, saya gak nemuin keberadaan klinik itu. Sudah muter-muter, tetap gak nemuin. Akhirnya, saya datang ke rumah dinas lagi untuk bantu ngemas barang yang akan dipindahkan ke klinik baru. Yang kedua ni saya datang bareng doktor dan satu teman saya. Baru nemuin kliniknya. Hari berikutnya, sudah mulai buka praktik. Pas pertama kali masuk, saya cuma merasa merinding biasa. Hari berikutnya, belum merasakan kejanggalan. Cuma pertama kali datang aja yang gak nemuin tempatnya. Lalu selang beberapa bulan ada wabak C19. Itu bulan Maret kalau gak salah. Jadi doktor dan saya selalu pakai APD lengkap. Cuma hosmetnya bisa dicuci, bukan sekali pakai. Setiap mau pulang selalu bersih, nyapu, ngepel sendiri sama satu teman saya. Dan nyuci juga jemur hazmat di lantai atas. Kerana sebelum ada C19, lantai atas cuma jadi tempat ibadah. Jadi selalu kosong dan semenjak ada C19, lantai atas selalu ditempati untuk solat, mandi, istirahat dan makan. Pada satu malam, saya nyuci hazmat dan jemur di lantai atas. Kerana memang klinik buka jam 4 sore dan tutup saat pasien sudah habis. Kadang jam 11 malam.
kadang bisa sampai jam 3 pagi. Kerana memang doktor saya banyak pasien langganan. Saat itu, saya jemur pas jam 12 lewat. Awalnya mau ke lantai atas. Rasanya memang udah merinding dan begitu sampai di atas. Rasanya kaki berat banget. Kayak ada yang megangin. Dan dari kaca dekat balkon kayak ada yang ngetuk-ngetuk. Saya coba berfikir positif. Mungkin itu suara cicak lagi berantam di kaca atau apa. Dalam hati saya terus istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah selesai jemur, saya cepat-cepat turun. Malam berikutnya, gantian teman saya yang ngerasain. Katanya, dia lihat saya naik ke atas. Pas lihat ke ruang periksa, dia lihat saya langsung kaget. Katanya gini, "Mbak," sambil teriak kaget lah, Mbak, tadi bukannya kamu ke atas ya Mbak? Kok tiba-tiba di sini?" Terus saya bilang kalau dari tadi saya memang di ruang periksa beres di sana. Terus dia cerita kalau lihat saya naik ke atas. Dokter saya langsung nanya, "Kenapa kok ribut-ribut terus?" Lalu teman saya cerita apa yang dialaminya. Tapi dokter saya nggak percaya hal begitu. Hari demi hari berlalu dengan rasa takut. Setiap mau pulang kerja, saya yang selalu diceritakan setiap mau pulang menunggu alat sterilan ruangan mati. Salah satu cerita teman saya yang paling aneh. Saat itu, dia dapat PX ortho, iaitu pasang kawat gigi. Kerana dokter saya adalah dokter gigi dan khusus pemasangan kawat gigi itu harus di luar jam praktik. Jadi, masuknya siang. Pas udah selesai pasien pulang, dokter saya juga ikut pulang duluan. Tinggallah teman saya sendiri bersih. Kerana itu masih siang, jadi dia berani sendirian. Pas udah selesai nyapu dan ngepel, lanjut mau sterilin ruangan, dia lihat ada bercak darah segar di sepanjang lantai dari pintu ruang periksa sampai pintu kamar mandi. Udah dibersihin beberapa kali, tetap aja ada, dan itu adalah darah yang segar. Kerana takut, teman saya langsung cepat pulang. Kerana banyak kejanggalan dan keanehan yang kami alami, kami berniat cerita lagi kepada dokter kami. Tapi lagi dokter kami nggak percaya. Sampai akhirnya dokter saya sendiri yang mengalami kejadian aneh. Waktu mau mandi di lantai atas, tiba-tiba ada bekas jejak kaki. Habis kena tanah, mirip lumpur. Dan itu besar sekali. Sedangkan ukuran kaki kami kecil. Dokter saya dan teman saya ukuran kaki hanya 36. Dan yang paling besar ukuran kaki saya 39, katanya. Bekas jejak kaki itu sangat besar, mirip kaki laki-laki. Barulah dokter saya percaya bahawa klinik itu bermasalah. Dan ternyata saat baru pindah dan mau menempati klinik itu, gak diadakan manakipan dulu sebagai tanda permisi. Kerana ruko itu sudah lumayan lama gak ditempati, kurang lebih 5 ke 6 tahun.
Akhirnya, setelah 7 bulan ditempati, barulah diadakan manakipan. Tapi, mungkin terlambat ya. Jadi penghuni di ruko itu marah atau merasa terganggu. Sampai saat ini, gangguan itu masih terasa. Dari alat medis yang tiba-tiba rosak, padahal masih baru semua. Beberapa alat ada yang tiba-tiba hilang dan tiba-tiba terbalik sendiri. Colokan kabel yang terputus sendiri. Satu hari, kami pasang dispenser baru di ruangan periksa. Awalnya baik saja. Nggak ada kebocoran atau rusak. Terus kami tinggal. Tiba-tiba, pas kami datang di klinik, ternyata sudah ada genangan air di lantai. Tapi cuma di dalam ruangan periksa dan itu berasal dari dispenser baru. Pas saya periksa, ternyata bocor. Dan baru-baru ini dokter saya selalu merasa ada yang memanggil. Dan suaranya itu mirip suara saya dan teman saya. Padahal kami nggak ada manggil. Yang terakhir saya mau pulang kerja. Tapi sebelum pulang, seperti biasa, saya cari makan dulu. Pas pulang cari makan, saya lewat di depan klinik. Sekilas saya lihat ada sosok kayak wanita. Tapi badannya hitam semua dan rambut acaan di atas balkon. Kerana saya memang sedikit peka ya. Hari berikutnya, saya cerita sama teman. Terus ada inisiatif buat nanya ke saudara teman saya yang bisa lihat hal begituan. Katanya di klinik itu jauh. Sebelum dibuka ruko adalah tempat keluarga genderowo. Dan sampai sekarang ini menempati ruko itu. Jadi, keanehan yang sebelumnya memang ada kaitannya dengan mereka. Dari adanya bercak darah itu. Darah si genderowo perempuan yang baru saja melahirkan. Terus alat yang tiba-tiba rosak kerana dimainkan sama anak genderowo. Dan telapak kaki yang besar itu milik genderowo laki-lakinya. Sampai di sini dulu cerita saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton kisah ini. Baik saudara, itulah kisah yang datangnya daripada sahabat kita daripada Indonesia. Terima kasih diucapkan kepada beliau. Jadi, sampai di sini sajalah kisah pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang menonton kisah ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share. Kerana subscribe itu gratis. Kita berjumpa di waktu yang lain. Peace. No war.